Andi nih, tutup dan buka. Minta tolong Pak Andi. Ya, USA. silakan. Saya tukang doa nih. Iya, sekarang jadi Berkatnya pendoa. banyak katanya Pak. Jadi dukun. Jadi dukun doa. Saudara tahu dilarang kencing di pohon yang sedang berbuah. Karena kencingnya terminum melalui buah yang dimakan. Ya kan? Tadi kan si perempuan tadi kan. Nah, pertanyaannya saudara. Bagaimana dengan kencing onta? Nah, bingung saudara. Mumet dah Yahud, Yahud pokoknya. Aduh, tololnya minta ampun. Ini saya sampaikan ini, saya lagi mau tunjukkan betapa tololnya Anda itu ya. Ya, setelah Anda jadi Islam atau Anda jadi Islam gara-gara Anda tolol, saudara. Anda jadi Islam karena Anda tolol. Coba kalau Anda pintar, nggak mungkin jadi Islam. Ya, udah gitu Anda tolol, masih dikibulin sama kiainya Ma'ruf Amin itu ya. Nilep uang dana haji sama emas investasi emas bodong. Mumet saudara. Mumet saudara. Udah gitu santri-santrinya digagahi ya. Dihamilin semuanya, disuruh cari duit, anak-anaknya dijual buat ngemis, cari duit lagi. Nah itulah, Anda jadi Islam. Karena perempuan tadi itu jadi Islam karena tolol ya. Hani Christian, Stephen Indra, Irena Andono. Jadi Islam karena tolol. Ya dua ya, kemarin dulu sudah. Kenapa orang jadi Islam? Satu karena tolol. Dua, karena licik. Nah, dia pengen membodohi. Dia tahu, ini apalagi orang Cina kan. Wah, dia lihat mata ini, wah, goblok ini orang Islam nih. Saya tak jadi Islam saja, tak nipu-nipu ya kan. Kayak Hani Christian ini kan mafia kan. Hani Christian ini mafia ya. Dia terlibat kasus itu ya di Kalimantan itu ya. Terus dia kabur ke Jawa. Kabur dia kasus sama bupati mana itu ya, Bupati Banjar apa bupati mana itu ya. Kabur dia langsung ke sini. Ya, dia hianati bosnya ya kan yang di Bupati Banjar apa mana itu. Kabur, terus dia jadi itu tadi ya. Stephen Indah juga sama ya. Nah, kalau saya dokter teologi, saudara. Kalau saya dokter teologi, minta maaf aja. Ya Anda tanya TV One lah. Ya kan, Anda kan tanya TV One kan. Bukan Pendeta Godungan. Tanya TV One Anda kalau Anda percaya. Aduh, luar biasa ya. Yuk kita sekarang teruskan nih ya. Betapa tololnya ya. Nih, dua petinggi MUI, ini 2014 ya, terseret investasi bodong GTIS. Saudara tahu yang terlibat siapa? Kasus investasi bodong PT Golden, nah, ini kan, dan seterusnya, mendesak polisi untuk menetapkan wakil ketua umum MUI, Ma'ruf Amin, untuk menjadi tersangka. Mumet ya saudara. Ya untuk menjadikan tersangka. Ya. Di belakang Ma'ruf Amin ada sebagai penentu kebijakan. Sebenarnya nasabah GP sebenarnya dua petinggi MUI juga ikut bertanggung jawab dan ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka. Namun Ma'ruf membantah tudingan keterlibatan di GTI. Waktu itu saya tak memberi izin, tapi hanya menyatakan mereka beroperasi secara syariah. Oh iya ya, investasi bodong syariah ya. Ma'ruf Amin ya. Wah, mulai lempar-lemparan ya. Pokoknya yang syariah itu Anda harus curiga, saudara. Semua yang judulnya syariah begitu cari duit, Anda harus curiga. Satu, buat ngehe, saudara. Tujuannya buat ngehe. Kedua, ya, tujuannya buat apa? Buat ngebomin gereja sama buat ngebomin negaramu itu loh. Buat terorisme. Karena Indonesia itu terkenal dengan eksportir teroris. Ya, yang kedua, ya, semua donatur teroris yang ada di Eropa itu berasal dari Turki, saudara. Dari organisasi-organisasi Islam yang di Turki. Ngerti ya? Ngeri saudara. Goblok dah pokoknya. Makanya ya. Terus Anda ingat nggak?
bahwa si Bahtiar Nasir kemarin, ya uangnya dilarikan kemana? Ke Turki, saudara. Buat apa? Buat teroris. Organisasi teroris internasional, pendanaannya itu dari Turki. Duitnya dikirim sama Bahtiar Nasir ke Turki. Buat apa? Buat terorisme. Dan Bahtiar Nasir sekarang jadi tim suksesnya Anies kan. Anda mau sadar nggak ini orang-orang Islam yang ada di YouTube saya ini? Kalian nggak nyadar ya? Masa nggak tobat-tobat sih? Ya kan? Coba orang-orang Islam ini, saya mau lihat nih komentarnya apa nih. Ya, bingung lu ya. Ini ada yang minta ketawa ngehe. Kurang ajar, ketawa ngehe. Lihat ya. Mana nih tadi sebentar ya. Ini nggak ada, ini mana orang Islamnya itu kabur semua nih. Orang Islamnya kabur semua. Lanjut tadi ya. Ini nasib PD nggak jelas ya, malah Ma'ruf Aminnya jadi presiden ya. Jadi wapres. Nih, waspada penipuan haji furoda. Ya. Siapa yang terlibat, saudara? Nah, ini terutama penawakan visa mujamalah atau furoda. Ya, ngeri ya. Putri Ma'ruf Amin terlibat juga, saudara. Putri Ma'ruf Amin kerjasama buka layanan haji furoda. Biaya VVIP-nya 900 juta. Mumet kan saya. Angel, wis angel pokoknya. Ya, angel mau diapain, saudara? Kabur semua, katun ini hilang semua nih, mana orang Islam kabur semua nih, nggak ada. Orang Islamnya kabur semua, hilang semua. Aduh, bingung ya. Ya, banyak yang ditipu ya, korban. Nah, korban furoda nih, lapor ya. Ini masih hangat, saudara, korban furoda. Kemarin masih baru ini ACT ya, baru ACT. 7 fakta kasus haji furoda, travel licik, jerat 46 jemaah. Ya, ternyata furoda itu dibacking keluarganya Ma'ruf Amin juga, wapres ya. Haji mujamalah adalah sebutan program haji legal. Haji furoda, ya, haji plus, memakai visa haji dengan visa khusus bernama visa furoda. Visa furoda. Belum lama 46 jemaah haji asal Indonesia dipulangkan sama pemerintah Arab Saudi karena dianggap ilegal. Tidak tercatat dalam calon haji visa mujamalah. Hal ini membuat tadi ya putrinya itu termasuk ininya ya, backingannya kan, Ma'ruf Amin backingannya itu. Puluhan jemaah mengenakan kain ihram dikumpulkan dalam otoritas. Waduh, ngeri ya. PT Al-Fatih 46 jemaah haji furoda tidak resmi diberangkatkan PT Al-Fatih dan seterusnya, itulah pokoknya lah. Aduh, mana nih tadi ya. Sudah bayar 1 miliar naik haji furoda. Mana ya? Bayar ratusan juta nih ya. Nih. 4.000 ya, 4.000 satu orang bayar 300 juta coba. 4.000 jemaah, satu orang bayar 300 juta. Cuman jualan Ma'ruf Amin, saudara. Ya. Bayar ratusan juta, 46 calon haji furoda ditolak. Pantas 4.000 calon furoda batal naik haji. Yang pantas 4.000-an, 4.000 ya. Bayar 7 kali lipat. Kisah jemaah jalur haji furoda bayarnya 386 juta dikali 4.000 coba. Gimana Ma'ruf Amin nggak siap bikin khilafah ya? 300 juta dikali 4.000. Berapa tuh, saudara? Hitung sendiri. Hitung sendiri. Mumet 300 juta dikali 4 saja sudah 1,2 miliar ya. 300 juta dikali 4 saja sudah 1,2 miliar. Ini tambahan ribu lagi, saudara. Berarti 1,2 triliun. Mumet enggak saya bayar hingga 700.700
Aduh, mumet angel, wis angel. Aduh, ini Pak Santi Amar sampai dari tadi cekelan batuk terus coba. Pak Santi coba ngomong Pak Santi Amar. Jangan cekelan batuk terus Pak, ngomong Pak. Ayo Pak, ngomong Pak. Angel, wis angel. Goblok itu aja, gobloknya minta ampun. Sontoloyo kabeh. Masih goblok tenan. Maksudnya ketipu kok bolak-balik gitu ya Pak. Dulu ada kasusnya travel apa dulu ya? Agent. Dulu apa ya dulu ya? Yang perempuan sama laki-laki suami istri yang pakai celana dalamnya aja pakai emas itu loh, talinya itu loh, tongnya itu loh. Iya kan? Celana dalam emas itu. Itu celana dalam emas itu apa bisa nyakot gitu ya Pak? Aduh. Saya lupa dulu travel apa? First Travel. Ah, ini ya. Terima kasih nih ya. Dulu First Travel ini ya. Dulu First Travel ini. Terima kasih nih Master Imagine sama Metatron Gaming ya. Terus kemarin ACT ya. Terus dulu ada lagi ya, dulu ya penipuan lagi ya. Kok bisa tiap hari ya ada ya. Korban begini kok enggak kelar-kelar ini ya. Kenapa Pak? Ini Pak Santiamer ini mungkin bisa menganalisa masyarakat Indonesia ini saking tololnya apa bagaimana gitu ya. Sudah menyumbang ke Damari saja encret-encret ya. Pakai fitnah segala macam ya. Ya sudah ini Pak Paul, sudah seperti apa ya, edik gitu ya. Oh, edik itu kalau kita analogikan seperti orang kena narkoba ya. Jadi kan pikirannya itu sudah kena edik, ini edik agama gitu. Rusak gitu. Jadi nggak bisa lagi nggak bisa lagi menganalisa gitu. Jadi kalau nggak dikasih barang itu, ya udah kumat. Jadi harus dikasih terus. Sangat-sangat disayangkan itu. Makanya saya bilang gobloknya minta ampun gitu. Tolol, sontoloyo kabeh. Kita ingat itu aja Bapak. Ya, gampang ya, First Travel. Yusuf Mansur. Ya. Terus apa ya? Yang ada yang agen kan ada dua ya, agennya itu ya. Ada 2 kali agen itu ya. Saya lupa satunya namanya, mungkin ada yang ingat lagi. Terus ya investasi emas. MUI kan. Terus apa lagi kemarin yang baru ACT. Terus Furoda. Ini dalam setahun ya kejadiannya kayaknya nggak lama ya. Ini berturut-turut ya. Edik ya. Dan lain-lain ya. Dan yang sebelum ya. Addicted ya. Kecanduan ditipu gitu, Pak. Iya, kecanduan addicted. Rumah syariah. Ya, rumah syariah. Mansur ini aja belum kelar nih ya. Yusuf Mansur ini banyak proyeknya ya. Banyak. Termasuk apa? Koin apa? Dia bikin apa kemarin? Bitcoin itu. Bukan. Yusuf Mansur itu yang investasi yang saya lupa namanya. Terus ada lagi kemarin itu yang kasusnya ini rumah syariah. Kemarin ada lagi ya kasusnya yang tadi ini ada 212 Maret. 212 Maret juga ya. Pokoknya akeh. Nanti banyak apalagi pakai tulisan Arab, buat tambah banyak lagi itu yang ditipu. Ya. Asal pakai tulisan Arab, owo pasti langsung ya. Oh banyak. Pokoknya penyesat semua. Paytren ya, Yusuf Mansur itu Paytren ya. Paytren dan macam-macam ya, rumah syariah. Yusuf Mansur itu kasusnya banyak itu. Ya 212 juga ya, kasusnya 212. Kebun korma, Pak. Kebun korma. Apa? Kebun korma juga. Korma ya. Kebun korma. Apalagi banyak loh ini kemarin yang kecil-kecil yang bolak-balik maju, cuman kita enggak bahas satu-satu ya dari kemarin ya. Korupsi Al-Quran, sapi juga ya. Yang haji itu pernah ada lagi loh, kejadian lagi loh haji selain First Travel. Jadi bareng sama First Travel, nah itu ini juga meledak juga kasusnya dia.
Rumah syariah ini banyak ya, bolak-balik ya, penipuan rumah syariah ini bolak-balik ya. Nggak cuma sekali, banyak loh kasus-kasus rumah syariah, penipuan ini. Travel Abu ya? Travel Abu Tours, Pak. Abu Tours ya, oh thank you nih Abu Tours ya. Abu Tours. Oh yang jelas itu tadi ya, Mualaf Center ya, MCI ya, Mualaf Center. Mualaf Center penipuan ya, Anda cuma belum bongkar aja, coba deh diaudit. Ya, itu geger ya, saya dapat informasi dari Yudi Mulyana, bahwa Mualaf Center Jogja itu kan pisah sama Mualaf Center yang di Jakarta, sama Stefano geger, masalah uang. Ya, coba aja kalau baca di audit ya. Ya. Maksudnya gini loh. Ya kalau Pak Santi Amar analisanya adalah, ya ini orang lain dulu dah ya, jangan saya dulu dah. Pak Santi Amar ini analisanya karena itu addicted ya. Orang itu senang ya, gitu ya. Nah, atas pakai owo-owo. Nah ini para Jauti mungkin, oh ini Pak Andi dulu nih, Pak Andi ya. Pak Andi dulu para Jauti ya. Pak Andi, Iya. Pak Andi. Terima kasih Pak Pol, pagi siang malam buat Ya. kalian semua. Makan Padang. Salam. Salam makan babi. Halo. Salam makan babi. Babi Anyway, halal harum. babinya udah disunat, saya udah bilang Babinya kemarin. sudah bersyahadat sama Muhammad. Udah sunat. Anyway, itu tadi Pak Paul nyinggung si Mansur ini. Yusuf Mansur ini kan ini dilatih sama si gendut Gilbert. Iya. Katanya kalau kamu Iya. bisa bilang sama jamaatmu berkat itu duit pasti masuk. Gara-gara si Gilbert nih, Yusuf Mansur. Kan khotbahnya aja persis itu udah didikan si gendut. Gendut, Anyway. Nah, sekarang ini hari ini apa namanya? Ya itu korupsi Quran itu kan udah pernah dengar kita. Quran aja dikorupsi kan tempo hari sama menteri agama. Ya kan. Nah, terus Pak Paul tadi udah nyebut kencing onta. Nah, itu gimana itu orang sono? Kencingnya onta diminum katanya bisa menghilangkan penyakit segala macam. Itu kan dari mereka, bukan mana ada orang Kristen minum kencing. Terus saya ini kepikiran Pak Po. Jadi saya ini kan halaman belakang ini lumayan gede, banyak tanaman buah-buahan. Nah kan saya kencing manis nih. Jadi kencing saya siraman sana, jadi buah saya manis semua. Manis, iya Pak. Iya kan, saya kan diabetik, kencingnya manis. Nah, kalau mau kawin sama mualaf yang supaya manis, Pak, dikencengi Pak mualafnya Pak, nanti manis Pak. Manis semua. Kedua, jadi kita nih makan, kata mereka harus hati-hati. Contoh soal kepiting itu kan mahal, lobster kan mahal, scallop, terus apalagi kerang, itu kan barang-barang seafood mahal. Nah, ini binatang-binatang ini kan kategorinya sebagai scavengers, pemakan sampah. Jadi orang-orang Islam dilarang makan beginian mestinya ya kan. Nggak boleh ke seafood restoran. Ya dah. Makan ini bukan menghina ya. Jadi kecil makan tahu tempe sama nasi. Makanya nggak pernah makan daging, nggak ada protein. Jadi geblak sampai gede geblak terus ini orang. Jadi makanya bukan menghina, terus, tapi makanya memang ngamukan, dari Pak. lahirnya udah geblak. Makanya jadi kambing terus Pak, makanya ngamukan Pak, bludrekan Pak. Oh, kambing kan itu dagingnya panas, makanya titiknya. Iya, makanya ngamukan. Makanya orang Islam itu ngamukan, Pak. Ngamukan semua orang diembat aja, semua anak kecil juga diembat. Ngamukan, ngacengan. Anyway, benar. Iya kan itu kan dagingnya daging panas. Orang kalau kena stroke apa kena darah tinggi kan nggak boleh makan daging kambing. Solid itu terlalu panas. Terus, nah kalau gitu juga, kenapa kok cuma di Indonesia aja kan ada yang sop kikil. Kikil itu kan binatang kaki binatang itu tiap hari ngincak-ngincak, barang-barang yang nggak benar itu kan kotor. Kenapa dimakan juga sama mereka? Nah terus sekarang ini mereka nggak mikirkan, yang mikir yang gini-gini, aduh geblek-geblek semua nih. Nggak mikir hari ini dolar Amerika udah 14.995, jadi apa 15.000? Kok presiden nggak mikir hal yang begini? Mikirnya yang kencing pohon lah, apalah, konyol bener lah, ya kan? Nah, seperti mereka, makanya orang-orang yang Islam aslinya sono tuh, mereka udah mulai mikir, seperti UAE ya, United Arab Emirates, mereka udah mikir, soalnya di Dubai itu minyaknya udah mau habis, jadi mereka gimana? Wah, saya buka real estate, itu pembangunan di Dubai pesat sekali.
Terus si Abu Dhabi juga bilang, wah bener nih ya, kita ini bentar lagi oil udah habis. Jadi gimana nih? Dubai udah real estate, Abu Dhabi ini kan negara bagian lain. Mereka buka hubungan sama Israel. Mereka tahu Israel ini kan teknologinya hebat. Jadi mereka mulai berbisnis internasional. Nah itu merambat kan, merambat ke negara si Jeddah sama Madinah ini. Dia bilang, wah kalau kita ini juga harus mulai kan, satu cewek boleh nyetir, ya kan sekarang ini 2 minggu yang lalu jilbab nggak diharuskan. Jadi mereka udah mulai mikir, kalau saya kompetisi sama dunia luar, saya harus civilized, harus beradab. Nah, tradisi kita ini tradisi tidak beradab. Jadi orang-orang lain mana mau, ya kan? Nah, terus orang Jawa itu bukan goblok itu kan bahasa biasa. Kalau goblok keterlaluan orang Jawa bilangnya bento tenan. Nah itu orang. Nah, jadi terus kembali lagi tadi yang Pak Santi Amir bilang, ini bukan ketakutan, bukan ancaman. Ini kalau saya bilang brainwashing, Pak. Jadi di agama apapun ada brainwashing. Sekarang kita di Kristen aja, berapa banyak dari kita yang tidak mau melepaskan perpuluhan. Soalnya udah di brainwash sama si pendetanya, harus perpuluhan. Kalau nggak perpuluhan, masuk neraka lah, bisnis kamu nggak diberkati lah, apalah. Itu brainwashing. Jadi dari agama sana juga brainwashing. Kita kalau refleks sendiri, kita ngajar, kita juga di brainwashing ya Pak pendeta-pendeta gede. Ya kan? Nah, itu aja masukan saya Pak Paul. Thank you. Oke. Ini tadi Pak Raja Uti dulu nih, Pak Raja Uti tadi ini sebagai Nabi Uti dulu nih. Sebagai Nabi Rom. Nabi. Ya, shalom Pak Paul dan semuanya. Ini kalau kita bicara soal ini, saya jadi ingat suatu pertanyaan dari dosen saya dulu ketika masih kuliah. Itu dia bertanya seperti ini Pak Paul. Apa sih yang paling ditakuti oleh manusia? Saya jawab, kematian. Kematian itu adalah peristiwa yang paling ditakuti. Kenapa orang takut mati? Karena tidak tahu apa yang terjadi sesudah mati, saya bilang gitu. Nah itu ya. Pada umumnya, untuk melepaskan rasa takut kepada kejadian sesudah mati ini, atau sesudah meninggal ini, mau tidak mau, orang memandang bahwa agama adalah jalan yang untuk menjamin kehidupannya di kemudian sesudah dia meninggal, Pak, gitu. Nah, jadi itu memang hampir semua ya, secara budaya juga, kalau kita lihat antropologinya bangsa Indonesia ini, agama apapun dari dahulu, mau itu agama tradisi, mau itu agama lokal, mau itu agama yang import, ya, import itu seperti mungkin yang datang dari luar, seperti Hindu, Buddha, Kristen maupun Islam, itu akan cepat tumbuh subur, Pak, di negara kita ini, cepat perkembangannya begitu masuk. Apa ya, memang kalau kita lihat secara antropologinya itu ya memang bangsa kita ini orang yang betul-betul kalau ketika dia sudah beragama, itu dia taat, sangat taat, gitu ya, apapun akan dia lakukan. Kenapa dia terdorong untuk taat ini? Yaitu karena ketakutan sesudah kematian itu nanti akan apa yang terjadi gitu. Nah, situasi yang seperti ini itu akan membuat orang itu akhirnya betul-betul seperti yang Pak Paul katakan, mungkin dia akan beragama tapi tanpa berlogika, Pak Paul, tanpa menguji segala sesuatu gitu. Jadi hal inilah yang dimanfaatkan oleh para, katakanlah, yang memanfaatkan mereka ini, para pimpinan-pimpinan agama ini, ya kita tahu sendirilah ya, itu dijadikan ajang untuk ini, untuk apa? Untuk bisnis atau mencari uang ya dari ini ya. Nggak usah jauh-jauh lah, di Kristen kan udah kita lihat kan, ada perpuluhan, ada per-50-an, ada persembahan anak sulung, besok-besok entah apa lagi kan gitu kan. Kita bicara dari internal dulu lah. Kalau di seberang sana mungkin juga saya kira sama gitu. Secara psikologisnya mungkin akan sama Pak Paul gitu. Jadi rasa takut itu akan membuat orang itu gampang dibodohi, gampang ditipu gitu ya, gampang dimanipulasi. Itu sampai yang tadi itu ini
Itu komentar saya tentang ini ya, tentang kenapa kita jadi seperti ini ya, itulah ya. Saking takutnya jadi gampang. Bukan karena masalah mabuk agama saja, Pak. Mabuk, ya itu mabuk karena apa ya? Karena ketakutan itu, karena rasa takut itu gitu. Terus kemudian yang tadi teori Pak Paul itu mengenai dekomposisi itu kuliah 30 tahun yang lalu Pak Paul tentang kimia organik sama kimia anorganik gitu. Jadi NH4 akan diurai jadi NH3 tambah H2O kan gitu kan. NH3 ini kan urea kan gitu ya Pak. Ya itu udah jadi pupuk, udah jadi anorganik bukan lagi organik. Jadi Makanya NO3 Pak, NO3 nitrat. ya. Nah, nanti Nah, NO3 makanya tadi saya lihat nitrat, itu, nitrit ya. ya, itu profesor, itu betul-betul profesor. Kalau kita mau cek itu bisa Pak dari PD Diktinya. Kan di kita ini ada yang namanya PD Dikti kalau lulusan sarjana S1, S2, S3. Dia lulusan mana, apakah dia bergelar profesor atau tidak. Saya nggak yakin Pak dia profesor. Orang Islam kan banyak ngaku profesor, kayak Menahem Ali kan profesor. Terus siapa lagi ngaku profesor? Pokoknya orang Islam itu banyak yang ngaku profesor. Yahya Waloni profesor. Ya, jadi untuk mencapai gelar profesor itu kan ada poin-poinnya yang harus dicapai. Dari mulai dia kalau dari bawah itu dari mulai asisten ahli, terus lektor kepala sampai profesor itu ada poin-poinnya. Jadi nggak sembarang orang itu bisa memakai gelar profesor gitu. Saya kalau dari cara saya lihat itu udah lihat itu di channelnya Didit Yuli, saya kira itu bukan profesor Pak. Itu cuman yang nge-hoax biasa aja gitu. Artinya dia hanya mau framing dengan hoax saja gitu. Jadi bukan hal yang baru kalau yang itu, tapi ya nggak apa-apa lah buat mocking Pak, buat seru-seruan gitu, buat lucu-lucuan kita nontonnya tadi. Gitu aja dulu Pak Paul. Terima kasih. Lanjut ini Pak Paul Dere. Silakan Pak Paul Dere. Salam. Shalom. Iya, itu hanya saya cuma mau ngomong bahwa itu kelemahan pemerintah juga. Pembiara terus. Ya kan, kalau pemerintah jeli, nggak mungkin lah terjadi. Itu soalannya Pak. Jadi ya kembali ke situ. Pemerintah tidak memprotek rakyatnya. Itu Pak. Kalau pemerintah bertanggung jawab, dia akan memprotek rakyat. Dan ini menciptakan apa keresahan juga Pak. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti korban itu, mereka gampang sekali disulut untuk makar atau apa. Itu efeknya ke situ Pak. Itu aja Pastor. Ya, Nah, iya, tapi maksudnya kenapa jadi bodoh gitu loh? Masa pemerintah yang tanggung jawab? Oh enggak, tapi paling nggak pemerintah kan harus mengkampanyekan Pak. Jangan percaya yang begini, kan itu gunanya Pak pemerintah. Soal nah, itu yang mengendorse pemerintah kan, loh. Ingat nggak Kanjeng Dimas? Kanjeng Dimas betul. Yang mengendorse siapa? Itu dokter betul, itu loh. Siapa itu? Menteri Kesehatan atau siapa itu dokter loh yang mengendorse Kanjeng Dimas? Marwah Daud Ibrahim. Marwah Daud. Terus yang mengendorse Anies Baswedan itu. Yang mengendorse Yusuf Mansur, yang mengendorse Yusuf Mansur siapa coba? Pemerintah loh. Yang mengendorse ini ACT, pemerintah loh, Anies. Yang mengendorse ini investasi emas bodong itu. Ma'ruf Amin. Di dalamnya ini semua di-endorse oleh pemerintah loh. Pemerintah Pak. Iya, jadi sebenarnya Jokowi juga udah nggak bisa udah nggak berkutik Pak. Udah nggak berkutik ya. Nggak berkutik Pak. Thank you Pastor. Ini harusnya nih memang ini nih ya. Ini Pak Toping masuk Paul, ini nih. Jadi begini Pak Paul sebenarnya penegakan hukum itu akan sulit diletakkan atau dilakukan ketika dia berhubungan dengan yang namanya agama Pak Paul. Padahal agama ya kalau kita bilang kan semacam institusi ya secara filosofi ya. Itu paling sulit penegakan hukum. Jadi rasa penegak hukum itu pasti akan ada keraguan-raguan, ada ketakutan, bahkan gamang gitu untuk menegakkan hukum. Nah, sementara saya jadi teringat dapat dari Blaise Pascal Pak Paul. Mungkin Pak Paul masih ingat itu. Kejahatan yang sempurna itu apabila dia ditutup dengan agama gitu Pak Paul. Bisa di googling Blaise Pascal, itu seorang filsuf dan juga seorang pendeta juga, dia juga pendeta gitu. Jadi ahli fisika juga ya. Ahli fisika juga. Nah, Blaise Pascal mengatakan seperti itu. Kejahatan yang sempurna apabila ditutup dengan agama gitu Pak Paul.
Nah, jadi sulit kan. Jadi penegakan hukum itu juga sulit kalau menghadapi hal yang seperti ini, Pak. Apalagi sekarang ini yang lagi rame ini, kita lihat bukan hanya masalah uang ini, Pak. Masalah ini, cabulan. Campuran. Nah, ini yang paling rame sekarang di berita-berita di media sosial ini. Aduh, nggak terceritakan lah, Pak Paul. Itu ada yang sekolah Selamat Pagi Indonesia itu apa itu ya? Yang anaknya dicabulin semua itu ngeri juga ya. Itu dulu sempat masuk ke Kick Andy. Iya kok bisa Semacam masuk tokoh ya, yang bisa kecolongan inovatif. aja Kick Andy ya. Kick Andy kecolongan memberikan penghargaan, Pak Paul, gitu. Jadi dia kecolongan memberikan penghargaan kepada ini orang ini yang pemiliknya apa namanya, kayak semacam motivator lagi tuh Pak, sekolah motivasi gitu di daerah Jawa Timur, Pak, Surabaya, Malang. Iya ini Surabaya. Iya SPI ya. SPI atau kalau nggak salah itu, Pak. Pendiri donatur sekaligus pengajar melakukan pencabulan terhadap murid-muridnya. Nah, yang paling herannya ya kembali lagi, Pak, nggak terlalu ini tegas kelihatannya ini ya. Tapi kemarin katanya ini ya pemerintahnya aja nggak berani menghukum ini ya, sampai sekarang nggak dihukum ya. Sepertinya terasa takut, Pak, nggak tahu kenapa. Ini kan? Iya, sekolah ini SPI. Ini lagi rame hari ini, Pak, dari mulai tadi pagi. Sekolah. Ini ya. Iya, orang-orang mumet lah. Aduh. Ya, orang-orang gini tolol-tolol, saya nggak ngerti kenapa ya. Tapi ya saya masih nggak habis pikir ini deh ya. Mau naik gaji bayar 300 juta ya. Terus orang-orang ini kan, ini orang punya 300 juta ini kan bukan orang tolol ya mestinya ya. Nggak ngerti ya kenapa bisa begitu ya. Terus kemudian salah satu lagi, ini dari sisi pandang ekonomi ya Pak ya. Ini kan kita ini kan situasi ekonomi ini kan berat ini ya. Apa namanya? Rupiah kita hari ini mengalami penurunan terhadap dolar. Artinya apa? Artinya ada sesuatu kebutuhan untuk mata uang asing itu tekanan terhadap rupiah itu makin berat gitu ya. Berbagai kebutuhan ya, mungkin saja untuk bayar hutang luar negeri, mungkin saja untuk keperluan belanja negara. Nah, ya salah satu sebenarnya keperluan pariwisata juga Pak, termasuk mungkin apa namanya haji ini juga kan butuh devisa juga Pak, butuh ini juga mata uang asing juga untuk dibawa oleh ini. Jadi orang akan memborong mata uang asing itu lebih banyak gitu Pak. Ini juga akan semakin memperberat ini ya cadangan devisa kita gitu. Nah, ini real kalau ini Pak, ini masalah ekonomi ya. Hari ini juga berasa ini Pak. Gitu Pak Paul. Ini masih udah. Tapi ada kenapa yang bisa bertanya, tiba-tiba melonjak ya dolarnya ya hari ini ya? Ada sesuatu ya. Ini ada Jokowi sesuatu juga yang namanya gagal ya, Rusia juga gagal Jokowi ya. ada berita kemarin itu, ya mungkin saya juga nggak tahu benar apa tidak ya. Katanya Pak Jokowi bicara dengan Putin bahwa Zelensky minta perdamaian gitu. Tapi ada juga kedutaan Ukrainanya membantah, kita nggak minta damai. Jadi artinya Ukraina bukan dalam posisi yang sekarang itu memang menitipkan pesan itu ke Pak Presiden kita gitu. Nah, yang mana yang benar kita nggak tahu Pak Paul, beritanya ini kan gitu kan. Bingung ya. Sementara Putin sendiri memang tidak mau bicara soal perang dengan Iya, soal Ukraina, perangnya dia mereka, mau nggak bicara mau soal menghindar ya. dagang, soal impor ekspor, soal bisnis gitu kira-kira Pak. Kalau dari informasinya kemarin saya dengar dua-duanya nggak mau bicara masalah itu sama Jokowi. Karena Zelensky kalau mau bicara damai dia akan ngomong sendiri ke Putin. Kalau Putin mau bicara masalah perang ya nggak ada urusannya dengan Indonesia. Waduh, benar-benar. Jadi sebenarnya kalau kita melihat perimbangan senjata sekarang, dua-duanya masih penuh senjata Pak. Artinya Rusia masih punya banyak senjata dan banyak sumber daya. Tentaranya dia juga masih cukup, secara ekonomi dia juga masih kuat, kemudian juga Ukraina juga sama,
support oleh negara-negara barat sama tentara bayaran dari negara-negara asing. Jadi ini posisi masih berimbang, Pak, sebenarnya. Nah, dalam teori peperangan, ketika posisi berimbang, biasanya itu agak sulit untuk mencapai gencatan senjata atau perdamaian, Pak Paul. Kecuali kalau atau sudah kalah atau sudah terjepit, biasanya begitu, Pak. Iya. Nah, jadi Benar ya. artinya misinya Indonesia ke sana itu ya kita belum tahu, seperti kata Pak Jenderal Tobing kemarin kan. Hasilnya apa kan belum tahu, Pak. Pak Tobing juga kemarin kan sudah bilang belum tahu, tapi paling tidak Indonesia secara politik luar negeri sudah berusaha untuk tampil lah gitu ya, melakukan politik bebas dan aktif ini, gitu kira-kira, Pak. Saya kira Indonesia sedang kena karma. Ya kan, masalah Papua nggak mau dicampurin orang, nah sekarang dia mau nyamperin urusan orang, tapi saya nggak percaya karma ya. Bercanda. Oke, nih Yesus Xavier dulu nih, Yesus Xavier silakan. Halo, malam Pak Paul. Malam Yesus Xavier. Aduh, jadi terpaksa saya mau ikut masuk ini. Biasanya cuma dengerin gimana aja. nih? Soalnya ketawanya Pak Paul bikin saya jadi angel. Angel wis angel. Mumet wis mumet. Mumet wis mumet. Mikirin kadrun di Indonesia tuh mumet Pak Paul. Nggak masuk di akal sehat soalnya. Semua perbuatannya tuh luar biasa. Disebut, ya itu tadi Pak Santi Amer kasar banget ya, goblok. Aduh, kali ini Pak Santi Amer ngamuk. Baru dengar, saya biasanya halus-halus, bahasanya halus-halus jadi Batak Jawa nih Santi Amer, hari ini jadi Batak beneran dia. Jadi Batak campur Jawa tadi, jadi sadis. Tapi ya memang begitu ya adanya kayaknya ya. Jadi saya mau ikut gubrak-gubrak nih kalau soal gininya. Soalnya memang betul-betul bodoh banget. Itu yang mengingat pada beberapa hari yang lalu Pak Paul soal iman dan apa tuh, iman dan hikmat ya. Itu kan kita kayak kalau kita di Kristen juga kan kita iman ada, tapi hikmat juga seperti pada pendeta-pendeta sesat. Kita tahu kita nggak mau ikut kan, nggak karena misalnya kita udah senang sama si pendeta Anu misalnya, seperti kepada sahabat Pak Paul misalnya Gilbert itu. Wah, udah mati-matian didukung banget tuh. Udah tahu Gilbertnya gimana, tapi mereka tetap mendukung. Udah tahu dikasih tahu sama Pak Paul bahwa begini-begini, ya tetap aja malah marah ke Pak Paul. Ngamuk, ya kan? Ini sama. Ini wah, tadur ini sama Pak. Contohnya misalnya di Jakarta DKI. Udah tahu sih Anies itu gerburinya seperti apa. Tukang bohong nomor 1, cuma pintar ngomong, kerja nggak ada. Tapi masih tetap kok Pak, jadi tetap pendukungnya itu, Anies itu udah dewa lah buat mereka. Kok otaknya nggak jalan ya, saya heran. Mereka tuh nggak punya hikmah, nggak berpikir loh. Ini, aduh, makanya bingung. Ya itu kan banyak sekali, terus ketipu terus kan. Jadi berapa kali ya itu yang tadi sudah sama-sama dibahas ya. Yang ya terakhir ini ACT, yang lalu apa namanya, banyak sekali lah. Belum lagi masalah ini, itu Pak, kan kejadian lagi di Jombang itu Pak. Coba santriwatinya di ini sama itunya. Dan itu tiap hari kasusnya itu ya, pencabulan santriwati itu tiap hari ada masuk di koran itu. Nah, itu saya bingung sekali. Itu malah dibela lagi sama papanya itu, bapaknya si Ustadz yang cabul itu. Sekarang ini juga belum jelas ini, polisi belum menindak tegas nih. Masih digubrak-gubrak dulu sama Pak Paul ini. Baru ditindak tegas ini. Wah, wis pokoknya angel, mumet mikirin. Angel, wis angel, mumet wis mumet. Angel nggak tahu mesti gimana ini. Ya begitu aja Pak Paul, pokoknya happy saya ketawa. Lanjut, Pak Santi Amer lagi Pak. Ayo. Ya. Instruksi Pak Paul sebentar. Boleh silakan, Mandi. Ini saya baru ingat. Ya, kita lihat internal kita aja gereja ya. Saya ada satu gereja Indonesia. Itu anak umur 14 tahun dicabuli gara-gara ngekos sekolah di Amerika, ngekos di rumah dia. Dia lagi dicariin sama FBI, itu lari ke Indonesia. Anyway, pertanyaan saya, dia ini udah tahu mencabuli anak umur 14 tahun. Tapi tiap minggu dia bisa naik mimbar khotbah. Nah, konklusi saya, ini berarti dia ini nggak percaya Tuhan itu ada. Ini orang komunis kalau saya bilang. Kalau dia percaya Tuhan ada, mana bisa dia tiap minggu naik mimbar?
Udah ketahuan dia perbuatan dia Monday to Friday. Itu pertanyaan saya Pak Paul. Gimana tanggapan Pak? Dia tahu ada Tuhan, Pak. Kalau Tuhan itu kan mau percaya mau enggak kan tetap ada. Mungkin dia bukan masalah percaya nggak percaya. Dia ngelihat banyak orang tolol, dia bisa manipulasi, Pak. Nah, Loh, tapi kan dia berani naik mimbar loh Pak tiap minggu. Ya berani saja, Mimbar Tuhannya itu nggak kan, ngapa-ngapain. menurut Emang saya kalau naik, mimbar itu kan. iya Pak, mimbar tapi itu kan nggak suci. disambel geledek kan? Hah? Apa dia lagi Enggak. khotbah terus disambel geledek begitu kan enggak kan? Enggak. Iya. Makanya kan Tuhan Yesus bilang penyesatan itu tetap selalu ada. Kita nggak bisa langsung bilang kamu sesat di depannya orang itu. Kenapa? Karena kan nggak langsung disambel geledek kan? Loh, kalau Tapi dari- kalau orang normal, kalau orang takut Tuhan ya mengundurkan diri, keluar gitu gimana saya berbuat kesalahan. Ini Loh, tiap minggu masih Pak, oh khotbah. salah, Pak Andi salah. Kalau orang normal justru nggak akan mundur, wah dia malah akan tebar pesona, Pak. Kalau orang nggak normal, apa itu orang nggak normal? Berarti dia memang benar-benar takut akan Tuhan, dia jaga hatinya dalam kesucian. Itu nggak normal, Pak. Dia mundur, Pak. Kayak saya dulu, saya pernah, Pak, yang bikin nggak benar. Saya mundur, Pak, dari kependetaan saya. Saya mundur. Saya ngulangin lagi, Pak. 2015 saya mulai dari nol semua pelayanan saya. Sampai hari ini ya 2022 udah 7 tahun saya pelayanan. Saya dari nol, Pak. Nah, ini orang nggak normal, Pak. Kalau yang normal ya kayak pendeta-pendeta GBI itu banyak yang berzina itu kan. Kan pada nggak mundur semua. Itu normal, Pak. Itu normal itu. Normalnya orang kayak gitu, Pak, nggak mau mengakui kesalahannya. Enggak, maksud saya waktu di atas mimbar, kamu baca Alkitab, kamu berkobar-kobar. Itu suara kecil di hati itu nggak ada toh. Saya Loh, itu normal, Pak. Normal, Hah? Pak. Normal itu, Pak. Jadi suaranya itu ada apakah enggak? Loh, itu masalah ada nggak ada kan itu suaranya siapa masalahnya suara kecil itu kan? Ya, suara Roh Kudus ya mesti ada dong. Belum tentu. Belum Wah, tentu. Iya kan? Ya, namanya manusia ya. Tiap gereja Roh Kudusnya juga beda-beda kok. Coba Roh Kudusnya Stephen Tong sama Gilbert sama nggak Roh Kudusnya? Beda lah. Maksudnya Angel tenan. Angel pemikiran tiap orang memikirkan Roh Kudusnya sama, tapi tiap orang punya pendapat yang berbeda, tapi Roh Kudusnya tetap sama, Tuhan Yesusnya sama. Makanya kita nggak bisa saling nuduh orang lain sesat. Tetapi yang jelas kalau orang tidak berdiakonia itu sudah jelas sesat. Nah, kalau masalah hati nurani kita nggak bisa ngomong, Pak. Karena hati nurani orang, saya sudah diampuni kok, saya tadi malam berzina, tapi saya harus pagi-pagi minta ampun. Pasti diampuni. Kan ada gereja yang percaya sekali selamat tetap selamat, dosanya ditanggung oleh Yesus, dosa hari ini, besok, dan selama-lamanya itu ditanggung terus. Itu yang teologinya si Joseph Prince itu loh. Ya Jadi kan, pagi-pagi perjamuan kudus minta ampun deh. Iya, minta ampun dulu. Ya, hypergrace kan begitu, Pak. Itu Ya kan? Pak Santi Amer tuh lihat tuh ketawanya sinis banget, Pak. Loh, kalau Pak Santi Amer ini nggak normal, Pak. Ini orang nggak normal, ini manusia nggak normal Pak Santi Amer ini, Pak. Beda, Pak. Tanya aja nanti dia, nggak normal dia ini. Kita ini manusia-manusia nggak normal yang di sini, ya kan? Manusia nggak normal, coba bayangin, coba buronan di peluni, nggak normal kan? Bisa aja Pak Paul. Iya kan? Udah tua, udah umur 40 lebih masih mainan medsos, itu nggak normal. Rata-rata di sini di atas 45 Pak di sini. Nah, iya masih mainan medsos, masih tebar pesona, masih tidak karu-karuan kan udah normal juga. Wah, itu tadi kan. Memang Saya di bawah 60. Aduh, ya Pak Santi Amer lagi, boleh Pak Santi Amer. Senyum-senyum sinis nih Pak Santi Amer nih. Tapi nggak apa-apa Pak, asal senyumnya manis Pak. Iya, tadi kan kencing manis tadi. Mana nih Pak Santi Amernya nih, kok hilang? Oh ini nih, ayo lanjut lagi Pak Santi Amer. Hari ini jadi Batak Pak Santi Amer, hari ini jadi Batak ini. Saya jadi ketawa ya. Jadi saya sih gini ya Pak Paul ya, juga teman-teman yang lain, sudahlah agama itu tutup aja lah, ditipek saja itu, di-delete itu. Jadi apakah di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 atau itu udahlah, ganti itu negara menjamin penduduk ya melaksanakan ajaran Tuhannya gitu aja, jangan agama.
Tuhannya. Jadi kalau Tuhannya mengajari dia berzina atau apa, berarti Tuhannya setan gitu kan. Jadi kalau dia bicara agama, dia berlindung di istilah agama itu, termasuk Kristen. Mana Kristen menyelamatkan itu? Enggak. Jadi saya sih mau tantang aja ya orang-orang teman yang seberang itu, entah siapapun itu, saya mau tanya dan saya mau tantang. Coba tunjukkan kepada saya, ya siapa yang berani mengatakan bahwa tanpa melalui dia, atau hanya melalui dia seseorang bisa ke surga. Siapa? Coba tunjukkan kepada saya. Kalau ada di luar yang saya yakini sampai sekarang ini, ada orang yang berani mengatakan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, saya mau ke itu. Apakah nabi ini, nabi itu, atau nabi Rong, atau nabi apa, atau Ahmed, atau siapapun itu. Kalau dia ada tulisannya berani mengatakan itu, saya ikut dia. Tetapi kalau enggak, sorry aja gitu. Jadi jangan agama itu apa, nggak bisa. Agama itu kan udah terbukti nggak bisa berbuat apa-apa itu. Agama adalah sumber perselisihan, agama adalah sumber pembunuhan, agama adalah sumber segala macam kerusuhan yang ada di dunia ini. Jadi siapa gitu? Ada oknum. Coba teman-teman saya seberang, kasih tunjuk saya siapa, sebutkan nama itu. Maka saya akan ikut Anda. Tapi kalau Anda tidak bisa menyebutkan, Anda ikut saya. Berani nggak gitu? Termasuk itu para penyelenggara negara, termasuk itu yang namanya entah siapapun itu gelarnya itu habaib atau kantu belau gitu ya. Coba. Jadi gitu, Indonesia ini akan bisa lebih baik kalau itu undang-undang dasarnya itu diganti, itu pasal 28 itu. Jangan sebut agama, nggak ada istilah agama itu, di mana itu? Di pembukaan ada istilah agama. Coba kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nggak ada di situ kata-kata agama. Cuma udah di batang tubuhnya diplesetkan. Nah, jadi itu satu hal. Nah, yang kedua tentang misalnya rupiah ini melemah gitu ya. Nah, sekarang ini akibatnya adalah kepada rakyat. Inflasi kan tinggi, harga-harga barang naik. Nah, bagaimana nih Bapak Jokowi bisa mengantisipasi? Kalau saya sih melihat ini ya, ada konspirasi global ini memang yang mau menghajar Indonesia gitu. Cuma kan kita susah membuktikan. Maka satu-satunya jalan adalah kepada kita kembalilah, percayalah, terimalah siapa yang berani mengatakan saya jamin Anda masuk surga gitu. Ayo. Ya, buat Pariaji juga bukan, Pariaji udah naik turun ke surga, enggak juga itu. Atau yang gendut itu, GL itu, udahlah, itu pendeta-pendeta penyesat semua itu, bikin kita bodoh. Udah tinggalkan aja lah itu. Nah, kalau saya gitu Pak Paul, jadi teman-teman yang ketipu-ketipu itu sudahlah. Saya ulang lagi, Anda sangat goblok, super goblok gitu. Termasuk penyelenggaraan itu super penyesat. Nah, jadi saya mah agak kesel gitu ya, mendengar begini-begini. Aduh, gimana ya saudara-saudara kita rakyat Indonesia ini begini gampang dibodohin gitu. Ada apa gitu? Itu aja dulu Pak Paul, agak-agak bukan agak lah ya, memang udah disimpan-simpan sih dalam hati. Mudah-mudahan teman kita sebelah itu udahlah, tobat lah gitu. Jadi yang ketiga adalah teman-teman kita juga begini Pak, jangan katakan kalau misalnya dia dari seberang sana, dari Muslim masuk Kristen disebut murtad gitu. Oh jangan murtad dong, jadi manubar lah. Kalau murtad itu artinya apa? Kenapa kita ikut-ikutan istilah mereka? Orang mereka aja udah rusak gitu kan. Kok ikut bahasa orang-orang yang rusak gitu? Jangan murtad. Misalnya dari ini masuk mengikuti Yesus, bukan murtad namanya itu, tetapi manubar, manusia baru. Dia sudah menemukan keselamatannya itu, sudah menemukan arti hidup itu. Ya, kalau kita ikut-ikutan bilang dia murtad, wah kita juga berarti nggak benar itu. Itu aja kritik untuk kita, teman-teman yang ada di Zoom ini. Jadi mulai sekarang menggunakan istilah yang pas lah, sesuai dengan apa yang dimaui Tuhan Yesus. Ya, lahir baru, jangan sebut murtad. Iya, manubar, manusia baru. Jadi lahir dia kan baru. Sudah menemukan, ya lahir baru lah, manusia baru kita adalah manusia baru, gitu. Iya. Jangan bilang murtad gitu. Kok dari sana dia menemukan dan mengenal Tuhan Yesus, kok kita ikut-ikutan bilang murtad? Ya nggak benar. Yang memperkenalkan itu malah si Adi Armando ya, bahwa orang Islam pindah Kristen juga mualaf loh. Nah ya. Itu kita kenapa ikut-ikutan malah Armando bangga ngomong-ngomong murtadin ya. Sontoloyo itu. Kadang-kadang orang-orang mikir juga. Tapi mungkin ini sekarang pandangan saya ya, mengapa orang bisa bodoh? Ya, karena satu, saya setuju dengan Pak Santi Amer ya. Ya, orang ditipu itu addicted ya, merasa tertipu itu ya, merasa menderita itu addicted loh. Iya betul. Ya, makanya Anda kalau pergi kemana-mana, kalau lagi ada orang curhat, orang pokoknya balapan curhat,
Pokoknya siapa yang paling menderita, lomba siapa yang paling menderita. Wah, kamu belum apa-apanya saya. Coba saya ngalami begini. Ya kan? Orang itu seneng Mas Edit. Terus coba lihat ya, kalau lagi cerita pokoknya dia tuh rasanya dia yang paling menderita di dunia ini. Terus dia tuh suka sekali kalau menderita. Makanya orang kalau lagi menderita, diajak ayo bangkit, nggak mau. Kenapa? Karena memang orang itu suka menderita. Banyak orang senang menderita. Padahal mulutnya bilang nggak suka, tetapi sebenarnya dia menikmati penderitaan ketika ada orang ngasih perhatian. Aduh, kamu gimana? Kamu kasihan ya. Nah, kalau saya ngamatin ya, banyak orang-orang yang korban-korban seperti ini ya. Mereka tuh kalau merasa tertipu, terus mereka tuh rasanya terus baru merasa hidup. Mereka senang ditipu, mereka senang dirugikan, mereka senang dikerjain kayak gini. Apalagi kalau terus atas nama Allah. Ya. Mereka nggak akan nanya, oh nanti Allah yang akan membalas. Ya kan? Dalam pemikirannya kan begitu, Allah yang akan membalas. Tetapi kan hati nggak terima. Ya. Makanya kalau ada agama-agama gini, ya si penipunya juga seneng, si yang ditipu juga seneng. Oh nggak yang Kristen, nggak yang Islam. Hanya bedanya di dalam Kristen ada ayatnya kita disuruh kritis. Makanya jarang sekali ada kayak ginian di dalam Kristen. Jarang sekali. Ada 1-2 biasanya gereja karismatik. Karena gereja karismatik disuruh imani saja kan. Tidak disuruh jangan pakai logika. Kalau di gereja-gereja lain disuruh pakai logika. Loh saya produk gereja karismatik ya. Dulu pun saya itu makanya saya bilang enggak. Salah itu. Jangan menanggalkan logikamu ketika engkau percaya pada Yesus. Ya, tetapi logikamu itu kan terbatas. Artinya ada buka pikiranmu. Tapi kita tetap mengasihi Tuhan itu dengan akal budi kita. Artinya kita disuruh belajar terus. Kalau ada yang mentok, kita belajar lagi. Ilmu kita yang belum nyampe, bukan agamanya, bukan Alkitab yang salah, kita yang salah. Kita belajar lagi, disuruh belajar, bukan imani saja, bukan. Nah itu beda sekali, ya. Jadi kata kuncinya memang di apa? Dari pecundang mentalnya mental menderita. Ya, itulah kuncinya. Nah, orang-orang ini senang. Coba lihat ya marketing di Indonesia, ya. Orang Indonesia tuh senang ditipu. Kalau kita kasih tahu, ini loh yang benar, marah mereka. Ya kan? Tapi kalau kita bohongin, ya senang. Kayak Gilbert sama Tony Daud kan. Bohongin, Anda senang dibohongin sama Tony Daud. Anda begitu suruh, ayo diuji dulu. Oh jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kunyuk kan ini orang Kristennya kan. Kunyuk lah, jangan mencobai Tuhan Allah kan kunyuk. Kalau nggak kunyuk apa? Benar nggak? Kita lagi ngajari Anda supaya kritis. Sedikit lagi Pak Po. Iya Pak Andi. Ini loh, saya ini juga ini saya bingung deh. Ini kita bukan mengkritik agama lain, cuman saya ada teman setelah kita kebaktian ya Sunday service biasanya terus kita ayo makan di mana ngumpul makan di mana gitu ya. Nah, terus ini satu keluarga ini bilang nggak mau nggak bisa ikut. Kenapa? Oh saya harus ke gereja loh. Pulang ke gereja lagi. Enggak, maksudnya saya harus ikut misa yang jam 5. Jadi dia itu merasa bersalah, dia itu nggak ikut misa. Jadi setelah kebaktian nama kita, dia harus ikut misa jam 5. Nah itu yang namanya saya bilang power ini brainwashing Pak Po. Ya kan? Jadi dia tuh merasa bersalah loh. Oh ini pulang gereja mau ke gereja lagi katanya ada misa jam 5. Jadi gimana tuh Pak? How do you explain that? Ya itu kan karena memang perasaan bertuhan itu Pak. Perasaan bertuhan membuat orang bangga dan ketemu Tuhan ilusi dan itu yang salah sebetulnya. Karena bertuhan itu bukan masalah perasaan kan. Makanya banyak orang-orang tertipu oleh agama. Ya kan, baik oleh agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Islam, mereka tertipu. Karena mereka mencari perasaan beragama itu. Dari mana dorongan perasaan beragama itu? Masalahnya, ya dari kebutuhan psikologis. Ya kan, teori kebutuhannya Abraham Maslow kan. Perasaan beragama itu penting. Ya kan, perasaan beragama itu bukan berarti harus percaya Tuhan Yesus atau percaya Muhammad, enggak. Termasuk percaya saya ateis, itu juga perasaan beragama loh. Ya kan, saya ateis dan saya bangga kalau saya percaya dengan ritual gereja, saya nggak jadi ateis lagi. Makanya dia berusaha melakukan penentangan itu, ya kan.
Nah, itu perasaan beragama. Orang itu membutuhkan itu karena ada ketidakpuasan, ada satu titik yang tidak terjawab semuanya, lalu dia memberontaknya dengan itu. Saya ateis atau saya teis atau saya ateis. Itu perasaan beragama, dan itu perasaan beragama itu mengerikan ya, karena membuat kita hidup di dalam ilusi agama. Oh, itu dari zaman ke zaman tuh, dari zamannya Nimrod sampai dengan zamannya Islam. Dan perasaan beragama itu dibuat oleh kultur Babel. Islam juga kultur Babel ya. Makanya Yesus membongkar, Tuhan Yesus membongkar perasaan beragama ini. Kamu jangan munafik, bongkar. Nah, yang lucunya ya, ini kan pertanyaan lagi. Nah, nanti hari Minggu kita bahas ya. Mengapa para nabi, ya kan dulu kan sudah bahasa para nabi, dulu kan udah pernah kita bahas. Nabi-nabi itu kan kalau ngomong kasar-kasar kan, ya kan, tit, ya kan, udah apa lagi, ngehe lu. Ada baca deh di itu ya, di dalam perjanjian lama itu. Saya kan pakai bahasa slang ya, titit, ngehe, biji. Kenapa bahasa nabi itu kasar-kasar? Ya, karena mereka sedang menunjukkan nabi-nabi palsu bahasanya halus-halus loh. Termasuk Muhammad. Bahasanya halus-halus tapi nyekek sama mateni. Sedangkan nabi-nabi yang katanya bahasanya kasar-kasar ini justru memberikan kehidupan, memberikan jalan keluar, solusi. Lucu kan? Tapi itu kenyataannya. Nah, lanjut dulu Pak Suara. Silakan Pak Suara. Pak Paul, Ya, interupsi sedikit Pak. Itu menyambung apa yang dikatakan Pak Paul ya. Kalau di adat budaya Batak ada pepatah mengatakan begini. Lambok hatani begu, risi-risi hatani jolma. Jadi ini artinya begini. Lambok hatani begu itu omongan setan, suara setan itu, perkataan setan itu lembut-lembut gitu menghanyutkan ya. Tetapi kalau suara manusia atau omongan manusia itu nyelekit gitu loh, nyelekit ke hati. Itu pepatah yang dianut oleh Batak itu, suku Batak. Oleh karena itu, kita orang Batak ini selalu wanti-wanti ketika ada orang ngomong nyenangin hati, ini benar enggak ini ya? Kita sudah dibekalin itu. Nah, sama itu. Kenapa nabi-nabi dulu begitu kan? Ngomong to the point. Jadi kita juga gini ya, saya teringat jadi begini, brainwash atau apa namanya. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab dari para hamba. Saya katakan hamba Tuhan. Kalau pendeta saya enggak, itulah pendeta itu kan bahasa-bahasa dunia itu kan, bahasa-bahasa organisasi dunia itu, ya kan, pendeta itu. Tuhan tidak pernah menyebutkan si A, si B, si C itu pendeta, itu diaken iyalah, ya kan. Jadi ada pemahaman yang sangat-sangat menyesatkan dilakukan oleh para pendeta ini, tidak menyatakan yang sebenarnya dan tidak mengajarkan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka dimasukkan dalam begini, ya tidak mendudukkan sebenarnya hati itulah tahta daripada roh itu ya, bukan gereja, hati manusia, baik daripada roh itu adalah hati manusia itu. Jadi contoh ini Pak, orang mengajarkan kasih itu katanya lemah lembut. Enggak juga lah, kasih itu lemah. Mana kasih itu lemah? Ya lembut iya, tetapi kasih itu bisa berjalan di atas kebenaran. Ya, itu berbanding lurus itu. Kalau kebenaran itu tidak ada, kasih itu juga pura-pura itu jadi munafik. Contoh, si A melakukan kesalahan terhadap si B, ya, maka ada orang ketiga yang mendamaikan. Si A ini, terus si B bilang, udahlah, karena si C ini ngomong gitu, kita berdamailah, saya memaafkan Anda. Tetapi kalau ditanya, apa betul dia memaafkan? Ya enggak lah, karena di sana juga belum mengakui kesalahannya kok. Akui dulu dong kesalahanmu, maka kasih itu bisa berjalan. Pengampunan itu adalah hak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, soal menghakimi. Menghakimi itu sama enggak dengan menghukum? Ya enggak lah. Menghakimi itu adalah meluruskan yang bengkok gitu. Jadi bukan menghakimi. Kalau orang kita mengatakan, enggak boleh menghakimi, seperti yang Pak Paul bilang, jangan dong itu mencobai Tuhanmu, itu karena pendetanya begini begitu. Ya enggak lah. Nah, pikiran-pikiran begini, mindset yang begini ini yang harus diluruskan bagi jemaat daripada Tuhan itu. Ini yang banyak dialami oleh kita yang namanya Kristen tanda kutip itu. Maka dari itu saya sendiri mengatakan saya tidak beragama, saya tidak Kristen saya. Saya pengikut Tuhan Yesus saja, selesai gitu. Mau orang bilang apa enggak urusan saya. Ke gereja, apakah harus perlu ke gereja? Ya, ke gereja itu apa sih fungsinya?
Pak Paul pasti tahu lah, gedung gereja itu apa sih fungsinya? Cuma koinonia. Ya kan koinonia itu bersekutu atau apa. Tetapi kan ada firman Tuhan mengatakan di mana 2 atau 3 orang sehati dan sepikiran di situ saya akan hadir. Maka pertanyaannya adalah adakah jaminan di dalam gereja itu yang banyak orang itu sehati dan sepikiran? Ya enggak juga lah. Itu yang menjadi kritik saya kepada kita orang-orang yang mengatakan dirinya mengikut Tuhan Yesus atau Kristen. Terima kasih Pak Paul. Lanjut Pak Santi Amar. Suara. Jadi lucu aku rasa. Kenapa? Pulang bilang begini, kalau kita orang Batak itu terlalu baik pun dia bertutur kata, kita malah curiga, Pak. Ya, iya. Kalau orang terlalu baik ngomongnya, saya malah curiga, Pak. Itu dari kecil udah tertanam seperti itu gitu, Pak Santi Amar gitu. Benar. Lebih bagus dia ini ngomongnya keras dan kasar gitu. Jadi kita bisa lihat ini maunya apa gitu kan. Tapi kalau Kasar terlalu sih. baik ngomongnya curiga kita. Kasar sih enggak Pak, tegas gitu. Kasar dengan tegas gitu. beda lah, tegas ya gitu. Beda lah. Tapi hari ini semangat sekali kelihatannya Pak Santi Amar ini. Udah perlu kita kelapa sama PPK ini, Pak. Entah baru makan apa dia Di ini. Medan dimakan bipang terus. Tiap hari. Oh, di Medan makan bipang terus ini. ya. Aduh. Ini makan bipang sambelnya pakai daun ganja nih pasti nih. Makanya ini kayaknya tensi naik ini kelihatannya Pak Santi Amar ini. Makan bipang terus ini di sana. Awas Pak Putu dengarin juga. Tadi makan bipang, tiap hari makan bipang sama pangsit Pak Paul enak sekali. Luar biasa. Oke Pak Suara. Tapi sebelum ke Pak Suara, ini tolong dong yang nonton 2000 yang nge-like cuma 700, ntar lama-lama gua kutuk jadi kodok dalam cawat tahu rasa loh. Ya Pak Suara silakan. Oke, Pak Paul, shalom, Ya, selamat shalom, malam. Pak Suara. Selamat malam semuanya. Ya. Jadi gini Pak Paul, tadi dibahas kenapa bodoh kok nggak bertobat-tobat begitu ya, kok nggak sadar-sadar begitu ya. Udah dibodohi habis-habisan, masih saja dipegang erat-erat, nggak mau dilepaskan, dipercaya sampai mati begitu kan. Nah, jadi ya alasan pertama mungkin ada hubungannya juga nih Pak Paul. Ya karena tadi tuh kan udah disebutkan juga, mungkin karena nggak makan babi kali ya, jadi nggak pinter-pinter. Jadi kalau negara-negara yang makan babi, rata-rata pinter, cerdas, kritis, gitu. Iya. Nggak gampang dibodohi begitu ya, dan maju-maju begitu, nggak terbelakang. Ya. Satu. Jadi kalau orang yang banyak larangan ini larangan itu udah kebanyakan ya nggak maju-maju begitu, tertutup pikirannya ya, jadi nggak terbuka, nggak open minded. Yang dipegang itu aja, orang udah sampai angka 10.000 belajarnya ya, 10.000 ilmu pengetahuan, 10.000 ilmu, dia masih pegang yang 10 itu aja, nggak mau dilepas-lepas. Nah, itulah salah satunya. Tapi kedua, jadi gini Pak Paul, kenapa masih bodoh? Udah tahu nih tadi judulnya juga rakus ya, menipu umatnya, masih saja juga dipercaya. Pokoknya ya karena alasannya adalah hukum syariah, Pak Paul. Jadi hukum syariah dalam Islam itu adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum ini mengontrol segala aspek kehidupan, pikirannya juga, mengontrol segala aspek kehidupan dari pikiran, perbuatan, keyakinan, gitu. Bahkan terhadap wanita, masyarakat, ekonomi secara totaliter, begitu. Jadi makanya di masyarakat modern ini hukum syariah ini dianggap hanya alat politik Islam yang dianggap kaku, keras, kejam, dan sudah usang begitu. Ya, sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang yang sudah maju modern, ya, yang penuh dengan wawasan, apalagi berkat internet ini begitu. Jadi kalau ada ajaran yang nggak berani dikritisi, nggak berani dibuka, nggak berani open, nggak berani diuji, nggak berani dikritik, ya itu udah usang, udah nggak perlu diikutin lagi. Apa yang bisa diharapkan dari model-model hukum seperti itu, begitu. Nah,
hukum syariah ini kan memang sudah terkenal menjadikan negara Islam itu menjadi totaliter, nggak demokratis, ya, hanya teokratis, hanya satunya tahu saja, taunya satu Allah SWT saja, begitu, ya, yang lain kafir, begitu. Tapi begitu diuji lebih dalam lagi, nggak bisa membuktikan, begitu. Ternyata teologisnya Islam terlalu simpel, begitu ya, sama aja kayak mengatakan Tuhannya itu ya hanya matematika sederhana yang mungkin urusannya 1 + 1 atau 1 × 1, ya pokoknya pertambahan lah, perkalian, bahkan mungkin ya paling luas hanya bagi tambah kurang, begitu. Nah, tapi berbeda dengan ajaran kayak katakan di Kristen, walaupun dikatakan Tritunggal, itu justru teologianya teologi yang dalam, udah bicara integral, udah bicara diferensial, begitu. Jadi matematika yang lebih luas, lebih kompleks, begitu. Nah, kalau selama Islam masih memegang syariah yang kaku seperti itu, ya otomatis nggak terbuka, ya akhirnya pikirannya cuma simpel, nggak bisa menerima pikiran-pikiran yang kompleks, begitu. Nah, jadi akhirnya negara-negara masyarakat yang berbasis syariah, ya dimanapun akhirnya ya jadi ya seperti Pak Paul katakan tadi, menjadi bodoh, terbelakang, begitu. Dibodoh, ditipu habis-habis, ya udah terima-terima saja, begitu ya. Jadi ini nggak sesuai dengan peradaban manusia modern sekarang, begitu, nggak bakal bisa berkembang maju. Nah, alasan kedua adalah ajaran ini karena dijadikan agama politik, dan politik agama yang berkedok politik, dan politik berkedok agama, ya. Nah, itu udah repot kalau seperti yang tadi katakan, penguasa-penguasa, pejabat-pejabat akhirnya memanfaatkan bisnis ini, ya tadi dipatok sampai 900 juta segala macam, ya itu susah untuk ditangkap, ya karena agama dijadikan politik, politik pun berkedok agama, begitu. Nah, udah akhirnya susah ditangkap, dan ya akan banyak tetap ribuan, jutaan korban, begitu, yang gampang dibodohi, dan pelaku-pelakunya ya susah ditangkap, begitu. Nah, jadi kan sudah terkenal, sudah orang udah jelas-jelas tahu, begitu, bahwa ajaran ini nggak mengenal hak asasi manusia, ya. Mana ada negara-negara yang berbasis syariah Islam pure, begitu ya, yang dasar negara, dasar konstitusinya Islam, ada hak asasi manusia seperti di Afghanistan, begitu ya, seperti yang mau dibangun oleh ISIS dengan khilafahnya Al-Qaeda, begitu ya, yang totaliter syariah Islam, begitu. Kalau Indonesia kan berbeda ya, Indonesia hanya kan multi rasial, jadi banyak di situ ras-ras yang ada di Indonesia, dan multi agama, begitu, multi kepercayaan di Indonesia, begitu. Jadi bukan walaupun banyak muslimnya, tapi bukan berarti negara yang syariah muslim. Nah, tapi memang ini pelan-pelan dengan cara yang halus mau dibawa ke syariah muslim, begitu. Nah, inilah yang membuat kenapa potensi negara kita yang 270-280 juta rakyatnya, satu potensi yang besar, tapi nggak bisa maju-maju, begitu, tertinggal, begitu ya. Jadi kalau tertinggal itu kurang bisa berkompetisi, itu buat saya gampang. Dari segi olahraga saja lah, dari segi olahraga saja, kalau nggak bisa bersaing, padahal punya sumber daya manusianya 280 juta, kok susah. Di dalam banyak hal, mau main basket, mau main bola, ya katakan bola saja, ya kebanyakan kalau pemain-pemainnya yang dipilihnya kadrun, dan pelatihnya kebanyakan pengurus-pengurusnya kadrun, ya susah, nggak bakal berkembang. Berbeda, bahkan
negara yang baru merdeka aja, Vietnam, ya, kok sudah bisa berkompetitif dengan negara kita yang sudah jadi olahraganya sudah lama. Jadi ada yang salah begitu. Nah, oke, tapi saya kembali syariah ini kita sudah tahu lah, ajaran syariah ini yang tidak mengenal hak asasi manusia, ya, jadi nggak mengenal kebebasan beragama, ya, bahkan yang murtad aja bisa dikucilkan, dihukum mati begitu, ya. Juga ajarannya mengajarkan didoktrin dari kecil anti Yahudi, anti Barat, anti Amerika, anti Cina begitu, ya. Nah, jadi itu semua di negara-negara yang negara-negara OKI, ya, negara-negara Islam, ya, organisasi Islam. Nah, rata-rata ya begitu, rakyatnya sudah didoktrin dari kecil untuk anti begitu, ya. Mereka dianggap kafir, ya. Dari mana asal usulnya? Ya karena ada ayat-ayat yang dikarang Muhammad waktu itu untuk kepentingannya gitu loh. Jadi anti Nasrani, anti Yahudi waktu itu, karena dia tahu kalau nggak anti Yahudi, anti Nasrani, ya yang ada kedoknya Muhammad akan terbongkar, karena kan orang Yahudi, orang Nasrani ini kan makan babi, cerdas-cerdas, pintar-pintar, kritis, nggak bakal gampang dibodohi begitu. Berbeda dengan pengikut Muhammad yang waktu itu memang kaum pagan yang nggak mengenal Tuhan begitu, ya, yang banyak kuil-kuil, yang masih penyembahan-penyembahan berhala begitu, masih animisme, dinamisme begitu, ya. Jadi menyembah dewa-dewa bulan begitu, ya. Nah, jadi masih terbelakang begitu. Negara-negara yang terbelakang, umat yang terbelakang, ya berbeda lah begitu. Nah, jadi keluar ayat itu, dan itu terus didoktrin sampai dewasa, sampai besar, bahkan sekelas yang sudah kuliah ke luar negeri, ke Amerika pun yang sudah profesor, ya akan seperti itu, udah terdoktrin begitu, ya, sudah terkenal. Ajaran ini mau menghapus kebudayaan lokal, nggak ada sopan santunnya, nggak ada halusnya. Kebudayaan Arab itu kan sudah terkenal kasar, pedang terus mau mainnya, penggal pala, keras, kejam, suka membuat keonaran, kerusuhan, ya, kerusuhan 98, kerusuhan pembakaran gereja, kerusuhan bom-bom segala macam gereja, hotel-hotel, orang-orang kafir, ya semuanya ajaran ini, bersumbernya dari ajaran ini begitu. Jadi mereka sudah tahu bahwa ini ada sesuatu yang salah. Saya yakin mereka juga dari hati nurani mereka tahu begitu, apalagi di zaman modern ini begitu, ya. Tetapi susah mereka keluar. Mereka sudah di penjara, mereka sudah direnggut ininya jati diri mereka begitu, sudah dirampok habis-habisan oleh sosok Muhammad ini dengan ayatnya, sehingga akhirnya mereka udah tahu itu adalah ajaran yang salah, ini nggak benar, ini nggak sesuai dengan perikemanusiaan, ini nggak sesuai dengan peradaban manusia yang modern, ini otoriter, ini nggak demokratis, ya mereka nggak bisa keluar begitu dari ajaran ini. Nah, hanya sekarang ya lambat laun lewat internet ini dengan banyak unggahan-unggahan, banyak pencerahan-pencerahan, ya pelan-pelan akhirnya mulai dibukakan, ya, termasuk mungkin muslim-muslim yang milenial. Saya yakin dengan zaman sekarang lama-lama agama itu justru dilupakan, ya. Jadi hubungan dengan Tuhan itu ya benar bersifat private seperti di negara-negara sekuler di barat Eropa begitu. Karena rata-rata milenial sekarang juga buat apa ada agama, ngapain perang, ngapain agama ngajarin membunuh, ngapain agama ngajarin kekerasan, ngapain ada agama malah rusuh begitu. Yang ada mereka maunya damai, ya, mereka merindukan kedamaian. Nah, saya yakinlah nanti mungkin di abad internet 6, 7, 8 begitu, ya, zaman-zaman milenial ke depan, ya akan hilang ajaran-ajaran seperti ini begitu. Doktrinisasi mereka itu, walaupun mereka sudah habiskan katakan di Indonesia ribuan triliun dengan uang APBN kita, di mana pemerintah menggelontorkan ratusan triliun ke madrasah, pesantren, bahkan ibadah haji setiap tahun
subsidi oleh pemerintah hampir sekitar 10 triliun dari uang pajak-pajak kita, pengusaha-pengusaha yang dianggap kafir, malah dipakai uangnya seperti itu, malah ditelantarkan. Justru kalau dipakai dana 10 triliun, ratusan triliun itu untuk di Papua, di NTT, di Dayak, justru makin maju begitu. Tapi yang ada malah ditelantarkan begitu. Kalau ada malah yang ada mau diarabisasi di situ. Ya. Nah, jadi itulah kira-kira alasannya Pak Paul yang membuat mereka bodoh akut yang susah keluar begitu. Mereka sudah tahu itu salah begitu. Dia tahu itu dibohongi sama si siapa Ustadz Mansur segala macam ya. Ya, tapi sekarang di zaman internet ini udah mulailah lama-lama banyak orang juga banyak bersuara sehingga bagus kayak Zoom kita ini pencerahan sehingga mereka juga semakin berani untuk bersuara, semakin berani mereka mengkritisi ustadz ulamanya ya. Ya sekarang kan ustadz ulamanya semua pun Anwar Abbas, si Rizik, si siapa Ustadz Mansur ya, termasuk juga nih mungkin Ma'ruf Amin kalau memang nanti terlibat terbukti ya dikritisi. Ya, mungkin aja yang dulu kita bersuara dia mau apa tuh mau singkirkan Ahok kan waktu itu pilkada itu. Nah, mestinya disuarakan terus sehingga biar kelihatan terbongkar begitu. Jadi orang beragama ditipu hanya dengan kulit, pakaian, peci, baju, tapi hati dalam pikiran borok semuanya. Ya, muka Nabi pikiran kotor, munafik. Oke, itu dulu Pak Paul. Terima kasih. Paul ketiduran itu. Pak Paul kemana ini? Lanjut. Santi Amar. saya enggak inilah ya, kembali lagi tadi ya. Kalau kita kaji-kaji permasalahan di bangsa ini Pak, sampai kapanpun itu akan terulang kembali di masa yang akan datang. Ya. Akan terulang lagi kecuali para petinggi negara ini, para ketua parpol. Ini ketua parpol ini kuncinya ini sekarang. Mengadakan perubahan yang drastis gitu. Lakukan perubahan yang drastis. Itu tadi saya katakan, buang itu istilah agama, jangan pakai itu. Buang, kenapa rupanya? Jadi kalau Kementerian Agama juga bubarkan aja itu, kerjanya itu ngapain? Kan gitu, kalau sudah ada istilah agama, nggak ada istilah agama kan nggak boleh. Bukan berarti kita menjadi negara sekuler ya. Kan kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kita bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, bukan seperti Amerika. Ya, itu kan Liaf Orgard itu mengatakan bahwa kita adalah bukan negara sekuler, juga bukan negara agama. Tetap makanya, tapi kan kita adalah negara bertuhan gitu loh. Jadi istilah agama itu coret aja itu, nggak ada laku itu, bikin susah itu, bikin bodoh manusia Indonesia. Buang itu. Berlindung di balik ajaran agama. Oh, agamanya juga nggak beres kok. Agama tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau tanya, agama apa yang bisa menyelamatkan? Saya mau tanya. Kasih tunjuk saya. Nggak ada, nol besar. Buang agama itu. Itu aja dulu saya ngomong agak apa malam ini, bukan gara-gara Bipang juga ya. Mana Raja Utin, saudara saya itu. Jadi Pak Santi Amar sebenarnya kalau lihat ini ya, kalau lihat di bangsa kita ini, ya politiknya itu tetap masih menggunakan ini ya, menggunakan agama gitu. Jadi tetap menggunakan politik identitas gitu ya. Apapun itu ya, tetap ada segregasi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi secara politik nggak pernah dewasa kita ini Pak dari sejak kita merdeka gitu. Karena biaya politik paling murah itu ya biaya politik identitas ini. Nah, cuman kalau ini tetap diterapkan terus-terusan oleh ketua partai politik ini, ya mau kemana kita ini nanti jadinya arah bangsa ini, kan gitu kan? Udah punya ideologi yang bagus Pancasila malah mau ditinggalkan. Jadi kita mau kemana nanti ini kalau semua itu diarahkan ke agama ya? Kalau agama pasti punya prinsip dasarnya masing-masing, nggak ada tawar-menawar gitu ya. Orang kan keyakinannya kan bisa berbeda-beda. Tapi kalau kita sebagai bangsa, kalau nggak ada ideologi yang mempersatukan, ya susah. Udah jelas ada Pancasila, masa mau ditinggalkan. Nah inilah, jadi para politisi kita ini malah mungkin saya bilang mundur Pak, daripada
daripada awal-awal kemerdekaan ini. Ya walaupun zaman itu memang masih ada residu paradigma itu ya, tapi malah semakin parah sekarang ini saya kira. Parah, Pak. Benar. Jadi kalau tidak ada perubahan apa-apa, Pak, kalau tidak ada perubahan mindset itu, kita ini bukan dari negara apa, kita akan dari negara poco-poco gitu. Mutar-mutar, indah dilihat sana, maju, mundur, udah negara poco-poco. Ya kan kalau Bapak memperhatikan itu tarian poco-poco sama musiknya kan enak didengar. Tapi orang yang menari mutar, maju sebentar, selangkah, mundur 2 langkah, ke samping, mutar gitu aja. Jadi bukan negara maju lagi, tapi negara poco-poco. Begitu ya. Pak Uti ya. Betul. Jadi energi anak bangsa ini habis jadinya jadi ini dibawa ke ranah konflik terus. Jadi kapan kita mau bisa membangun, kapan kita mau bisa maju gitu, Pak Santiamer. Jadi ya sulit lah. Tapi di sisi yang lain ya inilah buah reformasi itu, Pak. Jadi mungkin kalau Bapak ingat itu awal-awal Orde Baru itu ada 2 kebijakan awal yang diterapkan oleh Orde Baru. Saya nggak bilang Orde Baru seluruhnya jelek ya. Tapi begitu di awal-awal 2 yang dikerjakan. Pertama itu tertib politik. Itu pertama, itu penyatuan partai-partai. Kemarin kita udah bahas itu kan. Kemudian tertib ekonomi. Nah, itu ya kita lihat udah mulai pembangunan ekonomi dengan tim dari apa itu yang orang bilang itu mafia Berkeley itu. Tapi memang hasilnya memang ada, Pak, dalam awal-awal Orde Baru berkuasa memang ada hasilnya, artinya ada ideologi ada tunggal namanya Pancasila. Nah itu ada arahnya, ada GBHN-nya lagi Pak, ada lagi Repelita, ada Pelita. Tapi kalau sekarang ini, wah kita nggak tahu arahnya kemana ini. Tinggal siapa yang berkuasa, siapa yang menang, mau dibawa kemana nanti bangsa ini kita nggak bisa pastikan. Begitu Pak Santiamer. Tapi untuk kembali kepada keteraturan itu, saya kira kita ini kan sekarang sudah kembali kepada era seperti demokrasi liberal ya, antara tahun 1945 sampai tahun 1959 ya. Kita udah kembali ke arah itu. Jadi ada oligarki partai, Pak. Tapi sekarang tambah lagi oligarki ini ekonomi, ditambah lagi oligarki sekarang oligarki agama juga ada, Pak, di sini campur aduk semuanya. Jadi saya kalau melihat kita ini, ya semua kita mau bangsa kita ini maju ya. Tapi kalau melihat situasi sekarang ini ya, rasanya itu angel. Seperti kata Pak Paul gitu. Itu kira-kira Pak Santiamer. Setuju Pak. Jadi sebenarnya kalau ada 10 orang aja seperti Ahok ini, bisa beres Indonesia ini. 10 orang aja, bisa beres Indonesia ini. Tapi kalau tidak, ya udah begini-begini aja terus. Tapi saya optimis lah ya, optimis itu akan ada perubahan. Maka di 2045 ini 1 abad Indonesia merdeka. Kita ini yang ada di Zoom ini kita mulai dari diri kita sendiri lah, dari keluarga lah ya. Anak-anak kita yang udah umur 10 tahun itu kan nanti 2045 sudah 33 tahun ya. Itu kan menjadi generasi yang bisa mengendalikan bangsa ini. Biar aja lah yang mampus itu mampus aja sekalian Pak, nggak usah diurusin itu, capek kita. Yang dibodoh-bodohin biar aja lah ditambah bodoh, masuk ke laut semua sana. Jadi kita ya, sekarang aja lah Pak kita lihat setiap 5 tahun sekali ada partai baru yang ikut pemilu. Benar. Jadi orang sekarang itu buat partai itu semacam ini bisnis politik Pak. Jadi untuk cari uang dari partai gitu. Benar. Nah itu jadi artinya tertib politik seperti dulu kan partai kan dipres dari puluhan partai jadi 3 partai kan pada saat itu kan di tahun 69 ya. Itu kan pemilu pertama itu masih lebih tertib gitu ya, walaupun ya kita nggak bisa memungkiri bahwa era itu adalah otoriter ya, tapi jauh lebih tertib Pak. Jadi ada apa namanya istilahnya trilogi pembangunan itu, stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Nah kalau sekarang ini nggak ada Pak, yang berkuasa kartel-kartel. Nggak ada pemerataan ekonomi sekarang ini. Nah, disinilah nanti agama ini digunakan oleh mereka, Pak. Nah, agama ini digunakan buat mereka itu untuk meraih kekuasaan dan untuk meraih ini kekuasaan di bidang politik maupun ekonomi. Terlepas itu nanti ada campur tangan dari luar, dari pihak global itu tambah lagi, Pak, tambah berat lagi gitu kan. Ya. Nah, ini dia kesulitannya yang di bangsa ini. Jadi memang betul ya, Kak.
intinya itu ya kita kurang kepemimpinan yang negarawan seperti yang kata Pak Tobing. Itu kita. Jadi kalau partai-partai ini nggak akan mungkin mau lagi ditertibkan, Pak. Udah pasti akan nambah terus itu nanti. Lihatlah. Ya. Jadi kalau begitu lebih baik merdeka aja ya. Minta merdeka aja lah. Nah, besok kita bahas itu, Pak. Besok ini kan Padang sudah resmi jadi daerah ini kan Islam kan. Sumatera Barat jadi 2 provinsi. Ini provinsi Tapanuli kapan gitu ya orang besok aja, Pak. Besok kita bahas itu, Pak. Merdekanya kita bahas besok. Oke, luar biasa ya. Gimana Pak Paul? Masih lanjut atau? Jangan, kita selesaikan. Setengah 12 saja kita cukup. Para Jauti boleh tutup dalam doa. Ya, baik. Makasih, Pastor. Tuhan, kami datang malam ini kembali kepadamu. Kami mengucapkan terima kasih, disyukur atas kesehatan yang telah Tuhan berikan dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Berikanlah kesehatan juga kepada teman-teman yang ada di Zoom. Berikanlah kesejahteraan kepada mereka. Berkatilah mereka semua, berkati juga keluarga Pak Paul, Santi Amer, dan semua rekan-rekan yang di dalam, Pak Andi, dan para co-host, maupun rekan-rekan yang ada di YouTube. Pujilah namamu selalu, haleluya, amin. Mari kita terima berkat dari Pak Paul. Terima berkat Tuhan Yesus. Berkat ini kita berikan buat Pak Kace dan Pak Darmawan yang ada di penjara. Ye pareka Adonai wa Yesumareka. Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penuh alika bihuneka. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhannya Wanes, Tuhannya Trinitas, Tuhannya Mesianik, Tuhannya Sasiova, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan kami, Kurios kami, Adonai kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Semua bisa nyalakan mikrofonnya dan videonya. Selamat pagi, selamat malam Indonesia, selamat pagi Amerika. Salam makan babi. Semuanya. Shalom. Yesus memberkati. Terima kasih Pastor. Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi bangsa ini. Oh Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi bangsa ini. Lawat kami
kasih-Mu. Bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia. Oh, lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia. Yesus, kunjungi Indonesia. Yesus, kunjungi Indonesia.